Halo, ketemu lagi. Happy banget gua hari ini bikin video lagi. Udah kayak orang bener ya, sekarang jadi YouTuber. Aduh, gila ini kulit belang banget. Ya, gara-gara lagi di rumah terus jadi sempet tiap pagi jalan pagi. Akhirnya kulit jadi hitam begini. Belang badan gue. Gila. Belang banget sekarang. Tiap pagi saya jalan 5 kilo. Nanti saya cerita kenapa tiap pagi jalan 5 kilo. Nah, teman-teman sekalian, dari video ini saya juga mau ngajak teman-teman yang lain yang niat bikin YouTube. Yuk kita sama-sama mulai, itu yang paling penting. Jadi kemarin saya ikut Certified EFT Advanced Practitioner. Itu ada 7 penyebab orang tuh nggak mulai-mulai. Yang pertama karena adanya limiting belief. Kedua, zona nyaman. Terus yang ketiga, masalah identitas. Keempat, keamanan. 5, penundaan. Keenam, perfeksionis. Nah ini saya nih problemnya di yang nomor 6. Karena saya berharap semuanya sempurna dulu, skripnya udah ada dulu, udah siap dulu baru ngomong. Nah ternyata nggak siap-siap, jadi nggak mulai-mulai. Nah oleh sebab itu, nah pokoknya mulai aja ya, apapun yang Anda punya mulai aja. Terus yang 7, sabotase diri. Nah kita nggak bahas ini hari ini, tapi intinya saya cuma mau ngajak teman-teman yang mau mulai, yuk sama-sama kita mulai. Oh ya, thank you juga untuk yang video deklarasi kemarin. Ada beberapa teman-teman yang auto subscribe. Thank you banget supportnya. I do really respect ya, dan juga appreciate banget teman-teman kasih dukungan kayak gini. Jadi saya semangat nih. Ini video pertama setelah deklarasi yang dibuat. Oh ya, terus kenapa saya bikin deklarasi itu? Karena ada research dari Dr. Gail Matthews dari Dominican University of California. Dia meresearch 267 orang, dibagi jadi 5 kelompok untuk mengenai goal ya, tujuan. Jadi kelompok pertama adalah kelompok orang yang goalnya nggak ditulis. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang goalnya ditulis. Kelompok ketiga adalah kelompok orang yang goalnya ditulis plus ada rencana tindakan. Terus kelompok keempat, kelompok yang goalnya ditulis, ada rencana tindakan, plus di-sharing. Nah, kelompok kelima adalah kelompok yang goalnya ditulis, plus ada rencana tindakan, plus di-sharing, plus dilapor. Nah, hasilnya apa? Yang goalnya nggak ditulis, itu yang tercapai kelompoknya cuma 43%. Yang goalnya ditulis, naik jadi 61%. Yang goalnya ditulis plus rencana tindakan, nggak tahu kenapa turun jadi 51%. Yang goalnya ditulis plus ada rencana tindakan, plus di sharing itu naik ke 64%. Nah, yang goalnya ditulis plus ada rencana tindakan plus di sharing plus dilapor itu naik sampai 76%. Nah, konteksnya adalah intinya kalau di sharing aja sudah berubah. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya bikin deklarasi. Nah, karena kalau sudah ngomong kan kita jadi ada sebuah tanggung jawab untuk melakukan apa yang sudah kita ngomongin. Nah, hari ini teman-teman, saya mau mulai dari video ini. Topiknya adalah mengenai sebuah pertanyaan yang paling mendasar dulu ya, yaitu apa sih yang paling dicari manusia dalam hidup. Jadi kenapa sih selama ini kita lihat orang tuh rajin banget cari uang, kenapa orang tuh nge-gym ya dengan ulet, apa yang memotivasi, kemudian kenapa orang beribadah, berdoa, taat pada Tuhan, terus sayang sama keluarga, sayang pasangan, sayang anak, sayang orang tua. Apa sih yang mendasari dan kenapa juga orang melakukan terus hobi-hobinya dia. Nah, setelah melalui sebuah perenungan, akhirnya saya menemukan bahwa ujung-ujungnya dari apapun yang dilakukan sama orang itu cuma satu, my brother, my friend, my sister, my mother, my grandmother. Satu itu adalah happy. Jadi, apa itu happy? Ada anak bertanya pada bapaknya, "Papa, apa itu happy?" Sang ayah memintanya untuk ke teras dan menanyakan kondisi asma neneknya. Nenek pun menjawab, "Sesek cu, udah minum obat gak sembuh-sembuh." Melihat si anak belum mengerti, ayah memintanya untuk bertanya lagi ke nenek, namun kali ini mengenai kejadian lucu yang pernah dialaminya. Nenek pun mendadak sehat
dan bercerita dengan sangat bahagia. Jadi happy itu ada di mana? Yes, happy itu ada di dalam. Nah, kalau happy itu ada di dalam, berarti kita nyarinya ke dalam. Nanyanya nanti ke dalam. Kapan kita bisa ngerasa happy? Nah, itu yang menarik. Jadi ternyata kita bisa ngerasa happy itu bukan kemarin, karena kemarin udah lewat dan kita nggak bisa ubah. Bukan juga besok, karena besok itu belum ada. Jadi kita cuma bisa happy ya sekarang. So, tips happy-nya adalah kita kalau mau happy ya sekarang, nggak kapan-kapan, pokoknya happy ya saat ini. So, gimana caranya sekarang saat ini juga Anda bisa happy? Nah, ini nanti kaitannya dengan hukum getaran dari David Hawkins, tapi saya juga nggak bahas hari ini. Intinya adalah dia bisa ngukur bahwa namanya map of consciousness, peta kesadaran, bahwa kesadaran seseorang itu bisa diukur emosinya, lalu ada dayanya, ada energinya. Nah, energi itu ada frekuensinya, ada frekuensi tinggi, ada yang frekuensinya rendah. Kita mengenal yang namanya law of attraction atau hukum ketertarikan, yang sama akan menarik yang sama. Jadi kalau orang merasa sedih, dia akan menarik kesedihan. Kalau dia merasa happy, dia akan menarik kebahagiaan. Itulah sebabnya kenapa kita mulai dari happy dulu. Happy di mana? Happy ada di dalam diri Anda dan saya. Jadi apa itu happy? Kalau kita mau pakai pendekatan yang holistik, happy itu adalah mind, body, soul. Ya, mind pikirannya tenang. Kemudian body otomatis badannya sehat. Ya, soul jiwanya pasrah, damai, bahagia. Nah, itu pengertiannya. Nah, di video ini jadi kita bahas tentang gimana caranya happy. Nah, simple my brother, my friend. Kan ada di dalam, Anda tinggal tanya nih PR-nya. Anda tanya sama diri Anda sendiri, Anda ini happy kalau ngapain sih? Coba Anda pikir, selama ini Anda kan sudah sering happy kan? Nah, Anda coba bikin listnya. Apa sih hal-hal yang bisa bikin Anda tuh merasa happy? Nah, kalau saya pakai pendekatan yang paling sederhana, yaitu pendekatan tentang kebutuhan primitif manusia, maka happy itu 5 hal. 1, makan enak. 2, tidur enak. 3, socializing, ngobrol enak. 4, play, main yang enak. Dan 5, seks yang enak. Jadi setiap hari sebetulnya saya cuma memikirkan gimana caranya gua bisa dapetin kelima hal ini. Ya, pertama adalah makan. Nah, hari ini mau makan apa? Nah, saya kebetulan saya makan sehari sekali. Jadi saya planning nih, 1 hari saya mau makan apa? Mau saya makan yang enak. Kedua, tidur. Ya, tidur mau enak. Saya nggak mau khawatir, saya mau bebas khawatiran supaya tidur bisa nyenyak dan saya mau tidur 8 jam sehari. Ya. Nikmatin tidur, happy. Dan yang ketiga, socializing. Ya. Ngobrol sama teman-teman yang enak diajak ngobrol. Kita cari teman-teman yang positif, yang membangun. Jadi saya mikir nih, hari ini mau nelpon siapa, ngobrol sama siapa. Dan yang keempat, main. Nah, main, Anda senang apa? Hobinya apa? Lakukan apa yang Anda sukai, lakukan apa yang senangi. Nah, itu membuat kita semangat. Dan yang kelima adalah seks. Ya, tentunya buat Anda yang sudah menikah ya. Jadi Anda aturlah jadwal seks Anda dengan pasangan Anda, tentu dengan pasangan yang sah juga ya, jangan sembarangan. Nah, jadi ini teman-teman happy-nya saya, ini happy-ku. Apa happy-mu? Iya. Itu dulu buat video yang kali ini. Semoga Anda berbahagia. Nanti kita akan ketemu lagi, saya akan bahas lebih banyak hal. Tapi pada prinsipnya, gimana caranya hari ini bisa happy. Terus nanti kita akan bahas mengenai hal-hal yang lain lagi. Teman-teman, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. I love you so much. Mwah. Happy.